Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara Pertambi, kebetulan saya berada di salah satu daerah, yaitu di daerah Garut. Dan saya berada di atas sebuah bukit di lereng gunung atau di kaki gunung. Nah, ini kelihatan ada perumahan di bawah, atau ada rumah di bawah yang terpencil, tapi sangat jauh sekali. Paling juga di situ ada beberapa penduduk, sekitar 2 rumah sampai 3 rumah. Nah, di sini di kaki gunung namanya Singkup, Gunung Singkup. Saya beristirahat di sebuah tempat atau di saung, kalau bahasa Sundanya saung. Jadi malam itu habis ngobatin, sama dari sini itu ke bawah lagi, lumayan agak jauh, ada sebuah desa dan perkampungan. Garutnya Garut pelosok ya, jadi kalau ke kota sangat jauh. Nah, jadi malam itu ngobatin berapa orang ya malam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah, sekitar 11 orang malam itu. Ya, namanya juga menolong ya. Saya kejar aja, bukan berarti ke rumah tidak banyak yang berobat, cuman ya gimana lagi, kalau ada orang yang membutuhkan untuk sementara, ya saya juga berangkat. Dan memang menguji keilmuan juga. Jadi kalau bahasa Sunda itu menyebutnya ngasakeun ya, menaikkan ilmu. Jadi semakin dipakai atau apalagi di daerah. Cuman kadang-kadang saya yang jadi bingungnya, meskipun di daerah santet sekalipun tidak pernah ada dukun santet yang datang gitu. Padahal misalkan penduduk kampung itu kebanyakan kena gangguan gaib, dan yang tukang ngobatinya juga memang dukun santet sudah terkenal. Bahkan bukan ini saja yang bilang itu, yang ngomong itu penduduk juga ngomong bahwa di sini dukun santetnya ini di situ gitu kan. Paling dukun santet biasanya nembaknya itu dengan goib, jarak jauh, tidak pernah ada yang nyamperin. Kalau kalau nyamperin ya urusannya ya, sekarang kan zaman hukum gitu. Kalau saya misalkan nyamperin sengaja, gimana kalau orang tersebut misalkan tidak ngaku, kita dilaporin, berbahaya juga. Ada orang yang nantang mitnah misalkan dukun santet, itu kan ya aneh juga gitu. Dengan fenomena zaman sekarang membasmi dukun santet tidak ada habis-habisnya. Padahal sampai sekarang yang terasa sama saya ngobatin itu ke daerah-daerah
Kenapa jarang di video? Karena memang kadang orang tidak mau privasi kalau pengobatan, ya kebanyakan gitu. Kalau pengobatan kan seperti itu. Yang ditakutkan katanya kalau misalkan saya udah pergi, akhirnya ada yang menyerang lagi kayak gitu, tuh diserang sama dukun santet. Orang pada takut kadang-kadang kalau divideokan. Nah itu aja, jadi tidak habis pikir, banyak konten-konten membahas dukun santet tidak habis-habisnya. Di online juga banyak yang menawarkan jasa online santet, tapi sampai sekarang tidak ada yang membasmi. Dan saya ke daerah-daerah itu udah mulai Banten, dari mulai daerah seperti ya, alhamdulillah hadan dulu pemirsa, nanti kembali lagi mengenai dukun santet. Mau lagi di kamera dan mau kalah gitu kan, membahas dukun santet 10, 20, 100. Biasanya dukun santet kalau mau bunuh orang itu dari jauh, tidak pernah secara langsung, secara terang-terangan berhadapan-hadapan dari dulu sampai sekarang. Dan memang kebanyakan dukun santet itu tidak bisa bela diri. Dia bisanya itu hanya mengandalkan bangsa jin-jin gitu, mengandalkan bangsa jin-jin. Sekarang kau divideokan ya, tapi itu nggak jadi masalah, itu urusan orang. Cuman saya, pengalaman saya selama 10-20 tahun kemana-mana ngobatin, pernah ada dukun santet yang datang, apalagi sekarang zaman hukum. Kalau lagi jadi dulu ketua di ormas ya baru pernah ngusir gitu, karena itu juga resah, membuat resah masyarakat. Dan di lingkungan pesantren ya akhirnya diomongin supaya jangan buka praktek lagi di situ, akhirnya pindah. Enggak melawan. Nah ini saudara-saudara, seperti biasa di tempat ini saya istirahat, karena saya diakui di penduduk nggak mau, karena ya betah di sini aja santai. Duh ada ini kebetulan itu lagi masak apa Kang Dan? Ini kita singkong. Singkong? Iya. Jadi singkong gimana ini? Singkong kalau dalam bahasa Inggris bahasa sampe, sampe. Nah itu tuh di gimanain? Apakah pas begitu di apa, dikupas langsung digoreng, atau ada beberapa cara supaya enak? Ada tip-tipnya. Jadi gimana? Jadi ini pertama-tama digoreng dulu sampai mateng. Nanti kalau sudah mateng dimasukin air yang sudah dibumbuin. Oh seperti itu kan biasanya, kalau kebanyakan dikukus dulu ya. Iya. Terus digoreng. Iya. Ya kalau ini digoreng terus kalau dikukus dulu makan waktu, terus itunya singkongnya suka hancur. Oh suka hancur. Iya kalau dikukus dulu. Kalau ini mah enggak. Terus makan minyak juga, minyaknya harus banyak. Oh, berarti dulu lebih banyak kan habis minyak yang dikukus dulu daripada seperti ini. Iya. Oh, okay. Kalau diginiin irit minyaknya. Irit. Udah lama memang pernah jadi koki juga? Enggak.
cuman belajar sedikit-sedikit dari orang tua. Ini saudara-saudara, alhamdulillah kalau di daerah kan ada singkong. Kalau dulu tuh enaknya singkong itu dibakar terus juga dengan peut kan enaknya itu, atau dengan gula aren. Dengan gula aren, apalagi kalau gula arennya habis diangkat gitu kan, habis jadi gula kan masih hangat. Nah, itu enak sekali. Malum ya, kalau orang kampung ya seperti inilah saya juga dulu. Singkong, makan itu ubi. Terus juga apa ya? Yang sering banget talas. Hah? Apalagi? Gandum. Suweg, gatot. Dulu. Kopi manis. Oh, iya. Gebok cau asok. Bedor. Ubinya masih ada, manisnya masih ada. Nah, ini saudara. Saya seringnya gini apa enak di gunung. Jadi kan yang namanya orang gitu habis ngobatin kadang-kadang kan capek atau pusing, meskipun kadang tidak mengeluarkan tenaga, tetapi kan tetap ada sesuatu hal mungkin yang terkuras energi atau apa gitu. Jadi bawaannya memang agak apa pusing kalau banyak gitu. Kalau apalagi misalkan gangguan gaibnya memang sangat ini, energinya sangat kuat, nah itu bisa agak lemas juga badan. Ya akhirnya perlulah istirahat seperti ini, enak. Ini dulu yang pernah sering nemenin saya gitu, maksudnya kalau ke daerah sini pasti beliau suka ada. Malam itu yang diobatin gimana ya sekarang ininya? Karena ini kan tidak mondok di saung atau tidak tidur di saung, saya aja yang malam itu di apa yang tidur di saung. Ini baru pulang dari perkampungan di bawah. Gimana setelah diobatin itu yang malam itu gimana Pak Erpik? Waktu malam tuh alhamdulillah setelah diobatin bangun tidur itu enak, sama nggak gatal-gatal lagi gitu. Oh jadi memang yang kebanyakan di bawah itu saudara-saudara diserang apa gatal ya? Jadi gatal itu beda dengan penyakit biasa, katanya pakai obat apapun itu tidak mempan katanya. Ya. Pernah pakai beli obat tuh yang bagus, pas diminum tetap aja seperti itu gitu. Iya, pada obat mahal mungkin ya. Iya, iya. Ya, tetap aja ya, alhamdulillah mungkin ada terasanya ya, mudah-mudahan ya bisa sembuh. Dan juga malam itu memang ada yang kena gangguan gaib seperti ya sampai banyak korbannya, ada yang meninggal ya. Jadi malam itu ngobatin ya, termasuk ini juga Pak Erpik juga mungkin malam itu gatal-gatal beliau itu. Jadi gatal-gatal itu wah nggak bisa diinikan, nggak bisa di apa ya. Ya maksudnya susah diobatinnya, udah kemana-mana gitu. Nah itu sekarang gimana Pak Erpik? Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi. Gitu. Nggak lagi. Udah nggak lagi. Betul ya, memang ada keluarganya juga atau apa tetangga dan lain-lain itu yang kena gitu. Ya alhamdulillah malam itu diobatin gitu. Nah dan kalau yang ini juga sama. Nah ini praktisi di sini. Nah, kalau orangnya itu cuek aja gitu. Jadi kalau mau ngobatin atau baru kalau dia mau pakai batik segala macam. Nah tapi kalau seperti ini apa jarang memperlihatkan. Jadi orangnya tuh cuek. Kalau lagi apa kalau lagi ngobrol, wah pengalamannya banyak memang. Kalau beliau mah gimana ya? Ya syarat pengalaman lah yang namanya juga faktor U mungkin, yaitu faktor usia. Udah. Faktor udur bukan. Ya? Faktor udur bukan. Ya. Buat pokoknya. Pokoknya luas aja lah. Kalau dia mah beliau pernah di Lampung, pernah di Cimahi, pernah kemana-mana gitu. Pengalamannya luas. Nah ini yang punya saung di sini. Tempat santai di sini. Nah ini ada satu lagi orang nih, entah orang entah manusia kalau ini. Ini uang orang atau manusia? Bukan, jelmaan manusia. Jelmaan manusia.
Nama. Nama siapa ya? Abah saja, Abah. Ini Abah katanya. Jadi memang kalau ini memang apa masih di beda desa ya mungkin ya. Iya. Nah ini beda desa. Beda marga itu. Ya kebetulan saya pun ngobatin di beda desa ini malam 11 mungkin. Itu yang mau diobatin sekarang di daerah mana? Itu di daerah Sama Nana ini yang nganterin. Ya kebetulan mungkin ada kaitan dengan saya itu kuat koet gitu, kuat kait. Jadi ada bukan mungkin lagi, memang ada kaitan masih ada saudara gitu kalau ini. Jadi semuanya juga saudara ya, karena dari Adam. Jadi saya simpan dulu. Gimana ya bingung. Saya mau ngobrol dengan Aki. Ngobrol dengan Aki. Kalau Aki bawaannya cuek orang itu cuek bebek. Wah, udah ngeliwat tuh. Ngeliwat sebetulnya udah. Ngeliwat udah. Tinggal makannya aja. Yo beli deh. Sentral dia. Apa aja? Ate mana? Anjingnya mana? Yang mana ate? Nih. Dan Duduk ah. Duduk. Ini saudara saya tuh. Ini teman sama Aki. Jadi yang punya saung ini laki. Saya kan bertanya di sini, tidur di sini. Jadi beberapa kali saya dulu kan pernah ngobatin ke sini. Ya sekarang balik lagi karena ada permintaan dan ya buat saung di sini udah lama Ki. Terus lami udah setahun. setahun. Terus kenapa Aki bisa bikin saung di sini? Apakah nggak betah di bawah Ki atau gimana? Buat niis aja. Buat niis. Buat niis katanya. Enggak, Aki juga sama. Suka nolong orang gitu, saudara. Ini buat niis. Padahal mah ini kan lumayan jauh Ki ke bawah ke kampung. Jauh. Lumayan. Lumayan ya jauh. Tapi enak di sini mungkin. Iya. Ke sini adem itu. Gak ada gangguan. Oh, ada gangguan memang iya, enak gitu suasananya itu. Kalau ini siapa Ki? Cucu. 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 Kalau di kota mah putu. Kan tapi ada yang nyebut cucu, ada yang nyebut putu. Maaf, tapi kalau di kota putu itu ngahiung ya, bisa ada. Kalau ini tengah hiung ya beda. Bukannya putu itu yang ada di kepala ya? Apa? Putu kalau itu. Itu hampir masak saudara, hampir apa? Hampir matang. Hampir matang gitu. Nah, harus diberekkan. Ini mah halus, sampurna itu ada lama. Ini kalau belajar nyamul otodidak mungkin ini saparan-paran atau memang ada guru khusus gitu? Paran-paran aja. Paran-paran. Guru deh. Tapi kan kalau gaul mah mungkin Aki mah banyak dengan kiai ya, ajeng-ajengan ya. Lumayan. Banyak apa gaul maksudnya pernah apa, kalau pernah mondok pernah nggak? Mondok. Pernah mondok loh ya?
Itu kebetulan si Aki ini dulunya jadi sering akrab atau sering kadang-kadang main itu dengan, alhamdulillah, bukan dengan preman gitu ya Ki. Jadi dengan para ajengan yang memang kebanyakan punya ahli hikmah. Kalau Garut ya, kalau Garut itu memang tersohor dari mulai kedugalan atau kesaktian, dari juga ilmu hikmahnya memang hebat-hebat para kiai. Pernah ini Ki, mungkin Aki juga pernah ngobatin kayak apa, kayak santet ini pernah Ya pernah, cuman nggak bisa apa tuh membuktikan itu. Kalau nangkep sih nggak bisa. Jadi gini saudara, saya itu menyangka tadinya itu karena dia apa si Aki itu cuek, disangka sama saya itu dukun santet. Ya, ternyata beliau ahli hikmah, mungkin alhamdulillah ya ahli hikmah. Meskipun beliau kan sering merendah, katanya beliau itu tidak pernah berguru atau gimana, sekaparan-paran. Ada juga yang nyebutin laduni atau gimana lah. Itu kan tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui kalau itu. Yang jelas beliau suka nolong orang. Dia itu kalau ke atas itu tutup kampung itu, ada kampung lagi atau gimana? Ada, masih ada. Banyak nggak? Man sedikit itu, paling ada 4-5 lah. Itu juga jauh pada jauh. Dan apa tuh ada kebun kopi, pemancingan ada. Kalau bahasa Indonesianya nyaung-nyaung gitu ya? Nyaung-nyaung mungkin. Bukan bahasa Cuman Indonesia, buat niis itu, buat ngadem. Buat ngadem? Iya. Dan nungguin tanaman, banyak kera dan babi hutan tuh. Bagong kata orang Sunda. Ini saudara, yang satu lagi yang barusan itu kan dari apa, misah desa ya, barusan bro Apa? Gebuk ya, bangun dong. dia tahu nah kita jual biar kita tuh ada ini saudara, ada lobong, ada anjing. Jadi singkong ada yang dicuri gitu. Kemana Ki? Larinya kemana Ki barusan Ki? Tuh ke Anjingnya? utara tuh. Bawah. Ke bawah sama si Aki dikejar-kejar. Tadinya mau di ini kayaknya. Mau di sate. Tapi itu Ki, Biar hot dog. yang barusan itu betina Ki, itunya anjingnya Ki. Betina. Betina atau jantan? Oh, kenapa dikejar-kejar sama Aki? Ya harusnya yang betina Ki, kalau yang dikejar-kejar tuh. Dikejar-kejar sama si Aki. Waduh. Dilempar itu makanan. Alhamdulillah saudara. Ini singkongnya sudah jadi. Makan juga sudah jadi tuh. Tuh, ada yang sudah matang maksud saya. Iya, habis digoreng itu Habis digoreng, dicelupin air katanya. Biar seperti ini hasilnya. Setelah seperti ini digoreng lagi. Jadi hasilnya itu renyah dan empuk. Renyah dan empuk ya. Seperti ini. Singkong ya, singkong goreng. Luar biasa. Apalagi ini namanya singkong apa? Ngendan? Singkong apa namanya? Ini Kan ada jenisnya mungkin. Iya. Yang bisa digoreng, yang enak digoreng itu. singkong melepuh. Singkong melepuh. Itu tadi si Aki itu ngejar-ngejar, saya nggak ngerti. Tuh, lihat ngejar-ngejar anjing. Itu yang dikejar itu malah apa ya? Jaluknya gitu. Jaluknya itu laki-lakinya. Harusnya yang dikejar-kejar itu perempuannya, itu lebih cocok.
sepertinya masih neteli. Neteli mungkin karena ini singkong diambil gitu. Itu Ki anjing dari mana Ki? Tetangga atau gimana? Dari bawah? Rumah dari kampung. Oh dari kampung. Berarti ya anjing bangor ya Ki? Merambah ke atas. Tadi kata saya ini kan di kaki bukit di kaki gunung Singkup, salah ya? Berarti kaki gunung apa ini namanya? Ini bukan, masih jauh ke kaki Abria. Abria. Abria, namanya Abria ini. Ini Kawau, kampung Ini Kawau. alhamdulillah perjalanan pulang memang di daerah kampung. Dari Rogahiang menuju balik menuju Baros. Menuju Baros. Sukamaju gitu maksudnya atau gimana? Baros Sukamaju. Dan ini suasananya memang seperti ini. Suasana perkampungan yang sangat indah. Dan memang suasana yang begitu alamnya yang memang begitu indah. Ini kasep punten dipegang aja tah seperti ini. Bisa mah jangan terlalu bergerak-gerak. Nah, di sini memang ada kuburan juga. Dari atas, saudara. Ini menuju ke perkampungan Baros. Ini kampung apa namanya Kasep? Ini Baros 1. Baros 1. Dari ini apa? Ini pulang dari kampung mana? Desa Baros. Baros ya. Menuju desa Mekaranya. Waktu kemarin teh kan ke proyeksi Aki teh ada yang apa ya? Waktu zaman gerombolan DI itu di sini para pahlawan itu. Iya di sini. Yang ada Dimakamkan ya. Itu. Itu teh di Saruangan kan disatukan semua yang meninggal tuh di situ. Satu kuburan atau dipisah-pisah? Dipisah-pisah, itu ada namanya. Itunya ada. Jadi di sini yang pernah di kampung yang pernah dibakar sama itu ya, sama DI. Waktu malam lumayan ya, kalau daerah sini lumayan gaibnya. Iya. Ini banyak kayaknya. Tapi kenapa ya bisa santet juga masih ada ya? Kira udah jarang ya sejarah sini. Padahal ini udah Emang sejarahnya tadinya ada obat atau gimana? Bukan, itu sejarahnya Tempat air apa? ada tempat pengobatan itu. Jadi gedung itu gedung buat jadi tempat pengobatan. Masih ada? Itu udah nggak ada, cuman kalau dulu pengobatan itu kan banyak ke para ajengan kiai itu dibentuk pesantren gedung obat. Jadi tersisa namanya ya, sampai sekarang di kampung gedung obat. Ini kampung gedung obat desa Mekaraya yang dulunya dari desa Pemekaran, dari desa Sukamaju. Sangat indah alamnya dan suasana sangat unik. Banyak lahan pesawahan yang begitu memikau. Ini lokasi kampung gedung obat desa Mekaraya, kecamatan Kasabunga, Kabupaten Garut. Kalau dulu
Kersamana itu desa ya, hanya desa aja. Iya, hanya desa. Ini masuknya ke Cibatu. Ke Cibatu. Oh, itu indah sekali tuh, saudara. Iya. Itu pegunungan. Pegunungan yang Gunung apa sangat. namanya itu? Ini Singkup, arah Gunung Singkup. Singkup. Iya. Nanti kalau Gunung Singkup ketemu dengan Desa Gidijaya. Kalau ini lokasinya mengarah ke Desa Kersamana, pusir kota, kecamatan nantinya. Di sini kebetulan ada apa? Jalan kereta api yang menuju ke stasiun Cibatu dan stasiun Cicalengka, Bandung. Ini kawasan jalan kereta api serta akan masuk jembatan rel kereta api, masuk lorong rel kereta api. Nah ini sosok roller sorong kereta api. Ini banyak pula hantu-hantunya. Ini banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Iya. Daerah sini. Tapi kalau masalah kecelakaan ada juga nggak? Ya itu dulu ada, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada karena mungkin udah dibangun beberapa jalan, ruas jalan. Kalau dulu kan masih hutan. Tergerus zaman, terus juga kan mungkin sekarang udah ada rumah tuh. Kalau Iya. dulu makan enggak ya? Iya. Sangat mungkin. Kalau dulu. Sekarang kan kalau dulu itu sangat di sini. Jam segini saja dulu ada apa? Suara-suara burung. Kalau sekarang kan suara pabrik. Nah ini masuk kawasan pesantren, kampung pesantren ini. Kampung pesantren, masih desa Mekaraya. Suasana yang begitu indah dan kelihatannya juga akan menunjukkan kegalauan di kota ini. Kita belok ke arah Kalau kanan. saya sudah lama sekali tidak ke sini. Ternyata kan di sini ada potongan jalan nih. Itu menuju kemana itu? Ini menuju Kampung ke mana? Kampung Binuang. Pesantren sama Binuang. Ya? Desa apa? Desa Kersamana. Menuju Kampung Binuang, Desa Kersamana ini masih kawasan pesantren. Namanya Pesantren Naum. Waktu kecil, saudara, saya pernah main gitu di sini. Apa ya? Naik kerbau, pengembala. Cari burung Cari itu burung. istilah bahasa Sunda morok gitu. Jangkrik ya. Jangkrik gitu. Nah di sini ada kawasan itu kawasan untuk pantai Tripati, Merpati. Sekarang mah nggak di kota, nggak di kampung, ada kota cepat. Kalau dulu mah boro-boro yang ada ya. Iya. Dulu. Jadi ini memasuki ini kampung pesantren Naum. Terus ke ini. Ini terus ke dari pesantren Om, kampung pesantren Om ini bukan pondok pesantren, maksudnya kampung pesantren. Oh, kampung pesantren. Kampung pesantren Om yang akan masuk ke daerah kampung Binuang. Mau memasuki kawasan perkotaan. Kita masukkan Itu jalan udah lama belum? Yang ini barusan.
Barusan jalan itu kisaran 2 tahun setengah 3 tahun. 3 tahun. Dulunya itu waktu jalan itu sawah, pesawahan. Sekarang dibangun itu ada istilah beko. Tadinya untuk pengairan wilayah Desa Kertamana. Ini masuk wilayah area Kampung Binuang. Kampung Binuang ini akan dibangun Muhammad Ali Pesantren Darussalam di lokasinya dan dekat dengan Madrasah Sanawiyah Negeri Kertamana. Darussalam itu cabang Gontor bukan? Ya, cabang Gontor Jombang. Ini sekolah Madrasah Sanawiyah. Nah, di sebelah ini lagi ini akan dibangun pondok pesantren Darussalam yang luasnya sekitaran 2 hektar. Nah, ini masjid MTSN Negeri Kertamana. Nah, ini masuk wilayah Kampung Binuang. Pas di depan saya ini menurut tempat persinggahan saudara Denny Ardiansyah SOS. Kalau musola itu di mana? Dulu kan ada musola di sini kan tinggal Di sana barusan kelewat. Oh, musola di mana tuh kita? Di masjid di sini aja yang gede. besar aja. Masjid besar Kampung Binuang. Saya masa kecilnya dibesarkan di sini, saudara. Nih, kita belok kiri. Nah, ini udah kawasan Kampung Binuang. Sini Masjid Al-Huda, itu Kampung Binuang. Ya, kalau masa kecil saya kan sawahan nggak seperti ini, masjid juga nggak bagus kayak gini. Alhamdulillah sampai di sini banyak saudara saya. Saya mau sholat dulu ya. Nanti berjumpa lagi saudara.